Halo semuanya, selamat datang di Markipod. Mari kita podcast episode pertama dari Candela Adhikara. Oke, di sini udah lumayan lama ya. Kenalin, sebelumnya nama gue Trina Vitayu dari angkatan 58. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar BEM. Karena pas banget momennya kita baru first launchingnya dari kabinet terbarunya BEM. Dan narasumber yang ada di sini juga pimpinannya langsung loh teman-teman. Langsung aja kenalin, ada Mas Kavi dan Bang Randy. Halo. Oke. Boleh dong dikenalin ke teman-teman, kan siapa tahu ada yang belum kenal kan? Oke, kenalin dulu ya, nama gue Muhammad Kavi. Biasanya dipanggil Mas Kavi sih, gue dari 57. Oke, kalau Bang Randy? Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Randy Gani. Biasa dipanggil Randy dari SB 57. Oke, kita bahas-bahas tentang BEM ya Bang ya. Mulai dari nama kabinet deh. Kan tadi gue udah spill nih duluan ya. Nama kabinetnya Candela Adhikara. Ada artinya nggak sih di situ? Gimana? Oke, kalau dari gue dulu ya, Candela Adhikara itu kan dari dua kata nih, Candela Adhikara. Nah, Candela itu kayak sekumpulan cahaya gitu, yang terang, terus Adhikara tuh lebih ke wibawa gitu. Nah, harapannya nih BMSB BPP itu bisa jadi pencerah ataupun memberikan sinar ataupun cahaya ke masyarakat sekitar dan juga KKM SBPB dengan penuh kewibawaan kayak gitu. Oke, nah itu kan udah mantep tuh artinya ya. Kira-kira yang buat tuh siapa sih Bang? Kalau yang buat tuh sayembara ya, Ren? Iya, betul. Oh, berarti kemarin sistemnya mungut gak tuh bahasa gue? Yang gini. Sistemnya berarti buka suara gitu Iya, ya? betul. Ke KM atau ke mana? Ke anggota kabinet. Jadi kebetulan waktu awal kita terbentuk, kita buka sayembara di antara anggota kabinet BEM gitu ya. Ada nggak nih orang yang punya ide gitu untuk kasih nama buat nama kabinet kita gitu. Oh, berarti bukan dari pimpinannya ya? Bukan, jadi bukan dari KMSB secara besar gitu ya, Oh, tapi iya. dari anggota BEM kayak gitu. Oke, kan itu namanya ya. Dan kalau misalnya BEM pasti punya logo. Nah, kalau logonya sendiri gimana nih? Kalau logo kita itu sama sayembara juga ya. Cuman bedanya kalau kabinet kan kita open sayembaranya buat di internal BEM sendiri. Kalau yang logo itu kita opennya buat umum siapapun. Jadi mau gitu. dari anak SB, mau dari IPB itu sendiri ataupun dari luar IPB itu bisa gitu. Kalau buat nama sama logonya nih ya Bang, lu berdua tuh milihnya tuh sekitar berapa lama sih? Kayak seminggu doang atau buka sayembaranya seminggu doang atau emang berbulan-bulan? Kalau Mungkin yang kurang lebih kayaknya kalau dua-duanya logo sama itu sebulan lebih ya, enggak Mas iya, ya? sebulan lebih itu total sih semuanya. Berarti emang lama ya? Emang lama sih, karena itu sebenarnya lebih ke nentuin aja sih, karena apa ya kan kita buat setahun nih, jadi ya mau nggak mau harus ditentuinnya matang-matang aja gitu. Iya dong, karena pasti bakalan jadi sejarah lah ya, mau nggak mau. Betul. Kalau dari kalau logo kan bisa kita lihat tuh dari futuristiknya gitu kan. Itu kalau di spill nih kan bakalan ada di kabinet BEM ya, maksudnya IG kabinetnya kita. Nah itu tuh lo ada satu hal tuh yang gue lihat itu K ya bentuknya. Oh, logo maksudnya Logo. Mas. Logo, Jadi logo. iya Logo, betul. logo kan K ya. Iya, Nah, betul. kenapa lu milih K? K itu dari Candela atau dari apa? Ya yang pasti bukan dari Kahvi ya sebenarnya. Dari Candela ya. Dan juga K kan juga simbol dari SB juga ya. Jadi ya pakainya K aja gitu. Oke. Kayaknya seru sih kalau KKSB gitu ya. Iya. Kan- Kahvi juga sih sebenarnya. Oh gitu. Makanya Bang jadi Randy KBM ya? mau Candy. Oh, enggak. Candy. Oke. Ayu. Oke. Kalau udah bahas luarannya, gue mau bahas dalamannya nih, anak-anak BEM-nya. Menurut kalian ada yang berkesan gak sih? Karena kan baru 3 bulanan ya. Ada nih BEM-nya. Ada nggak anak-anak yang berkesan dari kerjanya atau pergaulannya gitu? Kayaknya semuanya deh. Kayaknya semua teman-teman BEM ini berkesan dah buat gue pribadi ya. Oke. Kayak, ya memberikan warna aja buat kehidupan gue gitu.
Kalau Bang Reni gimana? Sama sih berkesan ya. Karena kan intinya kan anggota BEM itu kan ada 65 orang ya, maksud total jumlahnya, yang mana emang punya latar belakangnya beda-beda, terus kayak karakternya beda-beda dan dibagi ke dalam beberapa depir. Jadi intinya kan kayak mereka punya mungkin kebisaan gitu ya, kemampuannya berbeda-beda, dan tentunya semoga di BEM ini bisa jadi tempat berkembang buat mereka juga ke depannya. Oke, kalau dari anak-anaknya kan lo dong pasti yang milih, ya kan? Karena yang nge-record segala macem pasti lo tau lah isi anak-anaknya. Sampai sekarang nih, ada nggak sih kayak potensi dari mereka yang bener-bener kayak, wah gue beruntung banget nih bisa dapet anak ini gitu? Apa mayoritas ternyata kayak gitu anak-anak BEM? Oh, kalau dari sudut pandang gue, yang gue lihat dari point of view gue, semuanya sih yang kayak gitu. Semua, bener-bener semua. Ini mah nggak bohongan ya, ini memang beneran. Nggak gimmick ya? Ini beneran nggak gimmick ya, nggak gimmick. Ini seriusan. Kayak ya emang orang-orangnya waktu gue liatin, waktu daftar pun kan kita kan juga tahu kan latar belakang mereka yang mereka masukin dan lain sebagainya. Kita kan juga ngecek juga kan ke orang-orang yang emang pernah kerja bareng sama mereka dan emang ada kredibilitasnya gitu. Jadi kayak wah ya udah cocok nih. Dan waktu kerja pun ya udah beneran emang ternyata emang nggak kaleng-kaleng lah intinya. Berarti lo emang gak cuma dari rekrut wawancara atau CV, tapi lo emang ngelihat dari pergaulannya mereka, kerjanya mereka di nyatanya gitu ya? Iya bener. Oke, berarti terseleksi banget lah ya ini anak-anak BEM ya? Banget lah. Kan ini udah 3 bulan ya kayak tadi udah gue spill. Ada gak sih kegiatan yang menurut lo berkesan gitu? Semuanya mulu. Kalau misalnya berkesan kayaknya Atau enggak yang ngecapein banget gitu? Paling ngecapein tuh di mana? paling ngecapein apa ya? Kalau dari lu apa, Ren? Gua bingung deh kalau misalnya kecapean kayaknya Belum buat ya? gua kayaknya belum deh. Tapi Oke. kalau paling seru buat gua kayaknya Markipot ini deh. Wih. Mari kita bahas ya. Pintar Menaikkan bagus. ini ya. Iya ya. Traffic. Betul. Boleh. Oke, kan di sini ada 3 biro dan 6 departemen ya. Nah, itu tuh kebentuknya kan berarti beda dong sama tahun kabinet sebelumnya. Itu dari mana sih lo bisa bikin 9 birdep ini? Milihnya tuh dari mana gitu? Kenapa bisa beda? Kenapa nggak ngikutin aja? Coba Ren, lu dulu deh. Oke. Gantian. Oke, jadi sebenarnya kan kalau pada saat kita mungkin ya pemira gitu ya, Kavi dan gua untuk maju jadi Kabim dan Wakabim itu kita kan istilahnya ngerumusin grand design yang mana bisa kita kasih gitu ke KMSB. Nah, kita sebenarnya biro departemen ini tuh kita lihat evaluasi juga dari tahun sebelumnya gitu. Apakah efektif atau enggak, dan istilahnya mana yang bisa kita gabungin untuk efektivitas juga kayak gitu kan ya. Terlebih mungkin kan karena mungkin KMSB itu nggak terlalu banyak ya, nggak kayak fakultas yang lainnya. Jadi istilahnya orang-orangnya itu aja yang mana kita mau maksimalin aja nih orangnya gitu kan. Nggak perlu punya orang banyak, tapi istilahnya kualitas mereka yang bagus lah istilahnya gitu, walaupun kuantitasnya nggak terlalu banyak kayak gitu. Makanya kita maksimalin dengan adanya mungkin biro yang digabungin di tahun ini gitu, internal eksternal, yang sebelumnya itu humas sama internal kayak gitu. Oh, berarti dari 2 jadi 1 gitu ya? Betul. Oke, kalau tadi kan lu udah spill nih kalau KMSB tuh emang sumber dayanya dikit banget. Nah, kemarin tuh lu sempet nggak sih berdua kayak kesulitan ambil SDM gitu? Kalau kesulitan Ada yang kayaknya ketawa ya. kayaknya ada yang ketawa dari siapa ya? Afif ya. Tapi kalau misalnya kesulitan sih sebenarnya gampang-gampang sulit sih sebenarnya untuk nyarinya, karena kebanyakan juga pasti kayak ada yang mikir dulu, ada yang ini bla 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 semuanya lah. Kita juga waktu maju pemira juga sama mikir-mikir juga sih. Tapi ya alhamdulillah pada akhirnya pun bisa mencapai target yang diinginkan lah kayak gitu. Oke, kalau misalnya gue gabung nih ya, sebenarnya tuh SB nggak sesedikit itu kan ya. Karena kalau angkatan gue kan ada 180-an, angkatan lo ada 150-an ya kalau nggak salah. Nah, itu kan kalau digabung 2 tuh lumayan ya. Tapi emang minat interestnya mungkin kurang. Iya nggak sih? Sebenarnya interestnya mungkin ya, kalau yang gue lihat emang satu sisi emang ada yang kayak kurang gitu ya. Cuman di luar itu kita juga ngelihat dari, kan kita juga Ormawa kan nggak cuma BEM doang ya di SB. Nah itu juga ada pertimbangan di mana pasti harus ada yang di sebelah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu juga jadi pertimbangan buat
manajemen SDM dari BEM itu sendiri kayak gitu. Iya benar juga sih ya. Karena kayak kalau misalnya gue pikir-pikir lagi 180 dibagi 3 ormawa aja habis tuh ya. Sama aja udah Iya. habis. Ntar siapa yang ikut acara kalau semuanya panitia ya? Iya betul-betul. Yang isinya ya, jadi pesertanya jadi ya. pesertanya siapa? Oke, kalau misalnya kemarin itu kalau nggak salah di BEM cuma ada 4 dari 57 ya, bener nggak sih? Oh yang 4 sekarang. orang. Iya, Iya, untuk saat sekarang. ini ya. Oke, nah kalau dari kabinet sebelumnya tuh kayaknya lebih deh dari 4, ya nggak sih? Kalau untuk Yang yang angkatan angkatan 56 Iya dulu pas kabinet sebelumnya. lebih dari 4 berapa ya? 6 berapa sih? Iya. Gua lupa sih sebenarnya. Tapi kurang dari 10 juga. Iya, Iya, masih kurang dari saya ingat gua masih kurang dari 10 gitu. juga. Apa sama ya? Gua lupa lagi. Kurang dari 10. Kurang lebih lah ya, nih, segitu ya. kurang lebih 10 segitu. Berarti kalau misalnya gue hitung-hitung nggak lebih dari setengahnya itu anak 57-nya dikit gitu kan. Iya. Nah menurut kalian ini tuh bisa jadi budaya nggak sih nanti ke bawah-bawah gitu? Sebenarnya bisa jadi karena emang di tahun sebelumnya itu kan juga apa ya, program kerja dan lain sebagainya itu kan juga mempengaruhi dari teman-teman itu sendiri kan. Akhirnya waktu ini juga kayak udah deh gue rasanya cukup deh tahun ini, makanya gue kayak nggak lanjut gitu kan tahun berikutnya gitu. Nah makanya kenapa di tahun ini tuh sebenarnya program dari BEM itu sebenarnya lebih banyak yang kita dalam tanda kutip ya kita utamain kita potong dulu, tapi utamain yang emang bener-bener ya udah yang emang berdampak aja gitu, yang emang buat teman-teman dari BEM sendiri dan buat teman-teman KMSB gitu. Jadi sisanya cuman program yang emang dijalankan secara tentatif aja. Tapi untuk yang emang secara seterusnya dan berjalan untuk di tahun-tahun berikutnya tetap kita jalanin kayak gitu. Oke, kan lu berdua lanjut ya. Berarti spill dulu sebelumnya nih Mas Kavi sama Bang Randy tuh dari kabinet sebelumnya udah ikut ya? Udah nge-BEM. Oke, ada nggak sih perbedaan nih dari kabinet sebelumnya sama kabinet sekarang? Dari tujuannya kah? Atau dari orang-orangnya? Atau bahkan dulu kan online ya? Mostly online. Kalau sekarang full offline malah kan? Ngerasa gak sih lu feel bedanya gitu? Berasa sih. Iya. Kata dulu. Kok gue juga berasa sih, gue maksudnya ngerasa kayak mungkin posisi gue di tahun sebelumnya gitu ya, jadi pimpinan yang mana kepala biro, dan sekarang mungkin jadi top manajemennya gitu ya, jadi wakil ketua BEM kan punya posisi role yang beda juga kan. Istilahnya wewenang gue, hak dan kewajiban gue juga berbeda. Di sini gue bisa istilahnya lebih maximize potensial yang gue punya gitu. Dan gue pun ngerasa kalau dibilang beda ya beda gitu, karena setiap kabinet kan punya keunggulannya masing-masing ya. Kita juga ketemu banyak orang di tahun ini, mungkin banyak orang-orang yang lebih hebat gitu ya dari tahun kemarin, mungkin kapabilitasnya, dan tentunya pun itu harapan kita ke depan gitu kan, buat memaksimalkan potensi KMSB itu sendiri gitu. Pasti berbeda, cuman ada suka dukanya pastikan di setiap kabinet itu ada ceritanya masing-masing lah. Oke, tapi kalau buat lo berdua nih pribadi, dari Mas Kavi nih, mending offline atau online dalam menjalankan sebuah organisasi? Offline. Oke. Bang Randy gimana? Offline juga dong. Berarti karena lebih ketemu dan lebih bonding gak sih kalau ketemu tuh lebih gampang gitu? komunikasinya. Kalau misalnya kita online tuh kan meskipun kita by Zoom juga kadang kan masih ada miss-nya tuh. Kalau ketemu tuh kan misal kayak lo instruksiin apa gitu, lo itu masih bisa ngapain dengan bener-bener nunjukin gimana yang lo bisa maksud, yang peragain gitu memperagakan apa yang lo inginkan dan lain sebagainya, itu lebih berasa aja sih komunikasinya gitu. Oke, kalau misalnya dari tahun kabinet sebelumnya kan tadi lo udah spill ada keunggulannya sendiri ya. Nah, kalau kabinet sekarang nih, tujuan dari kabinet ini tuh apa sih, Bang? Sebenarnya tujuannya simple ya, cuman simple aja sih. Tujuannya tuh pengen BEM ini jadi ada apa ya, ada dampaknya bagi teman-teman SB itu sendiri gitu. Dampaknya apa ya, macam-macam. Misal kalau dalam pengembangan misalnya kayak kita mau ujian nih, tuh kita nyediain SB review kan kemarin ada gitu. Terus mungkin ada hal-hal lainnya yang bisa dirasakan oleh teman-teman SB. Misal kita bagi-bagi buka puasaan kemarin di Adkesma ya, iya, itu dari Adkesma juga, itu kita bareng sama Agrenta IPB, Agrentanya sekolah vokasi sama Agrentanya sekolah bisnis juga. Nah itu kita bagi-bagi buka puasa lah, entah itu takjil atau makanan nasi gitu-gitu ke teman-teman SB gitu. Kalau gebrakan barunya gitu? Gebrakan barunya cuman gimana, kalau dari tahun lalu ya, kalau misalnya apapun yang ada di tahun lalu yang baik kita kembangin sekarang.
Dan kalau misalnya ada pun yang nggak ada di tahun lalu, kita cari caranya biar ada di tahun ini gitu. Kayak contoh mungkin tahun sebelumnya kan ya karena efek online juga sih ya. Jadi mungkin masih nggak ada kayak bagi-bagi atau apa. Nanti kita kan juga merencanakan juga ada food bank kayak gitu-gitu. Itu dari teman-teman Latkesma juga. Oke. gitu. Iya gitu. Banyak pokoknya banyak lah. Ntar ditunggu aja lah gebrakannya lah. Kenapa? Kenapa lu? Enggak, ya gebrakannya. Iya, coba, Ya, langsung tanya. jadi mungkin tahun ini kita bakal ada gebrakan yang besar Iya, ya Mas besar ya. Jadi banget, mungkin ya. ditunggu aja buat KMSB semuanya. Kita bakal ada Oke. proker yang besar ya Mas ya. Ya, proker Ada besar mega banget. proker Mega proker. dari persatuan beberapa proker besar di BMSB. Oh, Nanti jadi gitu. satu proker besar yang mana itu bakal keren banget ya Mas ya. Itu gebrakan luar biasa gitu buat kabinet tahun ini kayak Oke, gitu. berarti ada inovasi ya. Ada dong pastinya, harus ada keberlanjutan ya, Mas, ya. Keberlanjutan juga ya. Oke, gue mau nanya nih satu-satu. Gak mau. Iya? Oh iya mau. Gimana nih? Kalau dari gebrakan-gebrakan ini ya, ada nggak sih yang paling lo suka gitu? Kan ada beberapa proker ya dari BEM sendiri. Proker paling lo favoritin tuh apa? Mau dari tahun lalu juga boleh. Kalau dari gua ada satu yang gabungan proker itu. Oh. Jadi tahun sebelumnya itu kan misal program kerja A dia punya closing sendiri ya. Misal Kecap dia ada closingnya sendiri, terus Tara Indonesia ada closingnya sendiri, terus habis itu ada apa gitu kan. Nah, daripada bikin kayak satu-satu gitu, daripada harus mecah apa ya, istilahnya mencah peserta lah ya. Peserta harus datang ke sini, beda-beda program kerja, mending semuanya tuh jadikan satu. Tapi dalam beberapa hal aja, jadi nggak benar-benar jadiin satu. Jadi untuk closingan itu semuanya dijadikan satu di satu program kerja yang emang itu emang buat mengapresiasi dan untuk awarding net dan lain sebagainya. Nah itu digabungin di situ. Nah itu inovasi di tahun ini tuh kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu favorit gue sih. Oke, kalau Bang Randy gimana Bang? Oh, favorit gua. Favorit lu? Gebrakan-gebrakan favorit lu nih? Oh sama kalau gebrakan ya, karena kan itu jadi mungkin main agenda kita gitu ya. Kenapa? Buat kepengurusan ini, karena dari gua pribadi juga ini bakal jadi hari yang luar biasa gitu ya, bukan hanya narik magnet anak KMSB tapi juga luar SB, bahkan mungkin di luar IPB kayak gitu kan, karena nanti kita bakal menyajikan mungkin banyak hal-hal yang baru gitu ya dari persatuan 3 poker ini. Cuman kalau dibilang mungkin apa poker yang mungkin gua sukai gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena gua di internal ya pasti poker gua di internal gitu kan. Karena gua merasa bahwa mungkin fungsi dari internal itu kan hanya di dalam lingkup anggota BEM itu sendiri ya, yang mana emang ada fungsi kekeluargaan, internalisasi dan yang lainnya, yang mana mungkin internalisasi itu salah satu kunci dari kita bekerja gitu, teamwork ke depannya gitu. Jadi kalau emang udah kompak, udah ngerasa internalisasinya deket ya, kerja juga jadi lancar gitu. Gue ngerasa bahwa di tahun ini pun dari teman-teman biro internal udah kerja luar biasa, mungkin dari Ayu salah satu anggotanya ya, udah membuat menciptakan iklim, menciptakan iklim internal yang cukup hangat gitu ya, untuk bisa bonding lah antar kabinet B. Mungkin sebentar lagi kita bakal ada bukber bersama ya. Iya dong, karena kan sekarang lagi bulan puasa Betul, ya. betul. Puasa kan nih Bang? Puasa. Alhamdulillah. Udah masih bisa tahan ya. Masih. Kebetulan tahan. kita 30 hari full ya, nggak buka-bukaan kita. Gue pengen Puasa 60 terus. sih. Oke, 30 hari puasa apa enggak kelaparan tuh? Enggak, insya Allah ya, langsung paling busung apa. Jadi nggak pernah lu buka apa Nggak. sahur tuh nggak ada, 30 langsung. Iya. Biar kuat, insya Allah pahalanya. Pahalanya double ya, digebrak. Terus doa timah langsung. Oke. Kalau dari tadi kan kayaknya lo berdua udah klop banget ya. Dari tadi kalau ngobrol nyambung gitu kan, suka nih gue kayak gini nih. Kan lo berdua Gak ada pasangan ya. Ada pasangan ya. cari ya. Kalau lo berdua nih, cara kalian dapet partner satu sama lain dulu gimana? Karena dulu nih betulnya kalian temenan atau emang nggak temenan? Musuhan apa ya? Iya, kebetulan kita musuhan ya, Tom and Jerry. Iya, Tom and Jerry Oke. kita dulu. Jadi dia ngurusin internal, gua ngurusin ke Kastrat. Oh, yang satu bonding, yang satu demo gitu ya? Iya. Enggak. Jadi dulu tuh apa ya? Sebenarnya udah lama sih ya, kita udah bahkan udah dari awal-awal ada SB juga. Maksudnya kayak ya tahu aja, maksudnya sekedar tahu doang sih, nggak yang berinteraksi sampai gimana juga. Terus mulai apa ya, bisa dibilang mulai sering interaksi itu sejak yang Randy-nya MPKMB, yang guanya Advent. Jadi kan kebetulan kan Randy itu kan apa sekjen. Terus
terus guenya di sini jadi Ketua. panitia advent, terus sering ngobrol aja gitu sama Randy. Nah mulai dari situ sering tuh akhirnya ya sering-sering ngobrol lah gitu. Habis itu baru diajakin, ayo kita maju jadi Ini KP yang gue ajakin Randy. Iya gitu. mau Ya, bang. kayak gitu. Iya nih buktinya ke sini. Ya, Ini buktinya udah ada di sini. Gimana ya kalau Oke. nggak mau? Putusan lu waktu itu mau tuh karena apa bang? Oh, gua. Kan lu. Oh, nanya langsung gua ya. Nah, Iya. iya lah. Oh, gua nggak diceritain yang dari awal gua kenal Kavi dulu. Kan tadi katanya dari Advent sama MPK. Oh, iya, iya. Beda kenalnya. Oh, enggak. Lo kenal. Enggak, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya dari POV gua gitu ya. Oke. Gua karena baru masuk SB, gua apa namanya? Kayak ya gua mencari teman apalagi kita masih online ya, Mas ya. Oh, Jadi kayak gua tuh iya, lebih ke SKS aja sama semua orang gitu kan yang bisa gua tahu gitu. Ya udah. Gua kayaknya pertama kali kayaknya gue SKSD sama Kavi tuh gue komen di IG lo gitu, tahu gak sih? Oh iya ada. Iya iya. Ada. Padahal gitu gue sama dia Iya, maksudnya kayak gitu ya. hanya sebatas tahu gitu kan. Iya, Tapi kan iya, karena iya. dulu kita saling follow gitu loh. Anak-anak kayak orang baru masuk nih ke fakultas gitu kan, ke SB follow-followan gitu kan sesama satu angkatan. Jadi kayak gue SKSD aja kayak gitu. Itu yang pertama gue tahu Kavi sih. Cuman gue tahu background dia pun sebelumnya di ketua OSIS gitu kan, yang mana gue pun ketua OSIS sebelumnya gitu. Jadi gue ngerasa itu relate aja gitu kan. Dan ya kalau misalnya sama-sama di hal kepemimpinan kan pasti menonjol nggak sih, maksudnya ada hal-hal yang kayak oh gue notice dia kayak gini, jadi kayak oh gue ngerasa oh mungkin dia cocok gitu kan. Kita nggak ada yang tahu possibility ke depannya pada saat itu gitu. Cuman ya tadi kalau misalnya kedekatannya intensnya itu setelah gue jadi sekjen PKMB dan Kavi jadi yang ketua advent kayak gitu, karena mungkin relate aja kita sama-sama mengurusin mahasiswa-mahasiswa Maba-maba gitu nih ya. ya. Yang satu maba dari SMA, satu maba dari Dari PKU ya, PKU. PKU ke fakultas kayak gitu. Oke, seru. Berarti ada yang dibahas kali ya kalau kalian ketemu. Iya. Maba gue ada yang kayak gini-gini gitu. Bahas duit sih lu. Oh, oke. Iya kayak gitu. Oke. Kayak gue mau beranjak ke mitos atau fakta. Wah. Karena ada beberapa doang sih, nggak banyak. Karena kan anak BEM ini kan banyak stereotip gitu Fakta. kan. Belum. Oh belum. Belum, sabar, Sabar, gua kira tuh udah termasuk belum. Oke, sabar. Belum. Oke, pertama, anak BEM gak boleh ikut kegiatan di luar BEM. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke. Kompak nih jawabnya Kan nih. mitos bener. Kenapa? Ya karena buat apa ya? Orang itu kan kalau mengembangkan diri nggak, apalagi mahasiswa nih. Ya wadahnya nggak cuma BEM aja, banyak. Ya udah, ikut aja yang emang ya bisa lo ikutin aja selama Mm-mm. catatannya ya bisa bener-bener bagi waktu aja. Kalau misalnya kita lagi ada apa ya, kalau memang tanggung jawab lo ya minta tolong gitu. Oke, Iya. kalau misalnya nyatanya nih, ada nggak sih yang di luar dari BEM tuh mereka ngambil gitu kegiatan? Banyak ya Mas. Banyak Banyak. Banyak. tapi alhamdulillahnya ya bisa di inilah BEM-nya keurus ya? BEM-nya masih bisa kurus, juga bisa manajemen, alhamdulillahnya orang-orangnya. Makanya kenapa kan selalu kita ingetin, kita nggak pernah ngelarang, cuman kalau misalnya emang dalam tanda kutip lu mau ngambil sesuatu ya biasanya kita ngobrol dulu gitu. Kita ada kayak ya ngobrol-ngobrol aja biasa gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Nah baru di situ boleh lah lu ambil setelah ada obrolan itu. Oke, dari lo berdua nih, apakah kalian pimpinannya juga ngambil kegiatan di luar BEM? Oh iya. Iya, ya. Oke, lo berdua juga ya? Kalau Iya, Bang Lenny betul. ngambil apa nih? Oh kebetulan mungkin Kalau gue masih belum sih jujur li. oh ya, kalau gue masih mungkin belum. saat ini gue Masih jadi proses. komite di MPKMB 60 gitu kan. Jadi Oh, ya, still MPKMB ya ya? still di MPKMB. Jadi SC-nya lah gue mungkin fokus ya jadi SC gitu kan buat panitia MPKMB yang tahun ini gitu. Cuman mungkin kalau Oke. kedepannya ya gue juga pingin magang dan yang lainnya gitu. Karena gue percaya bahwa ya kan BEM wadah kita juga buat berkembang ya. Nggak mungkin gitu BEM ngebatasin kita buat berkembang, kayak itu orang lihat pun Iya. salah satu wadah yang Wadahnya nyatanya juga. gak istilahnya. Cuman ya kembali kayak tadi statement Kavi bahwa ya istilahnya kita tetap koordinasi gitu kan sama anak-anak kita, bahwa apa yang tuh kita ambil duluan gitu kan, which is itu BEM, ya kita harus bisa maksimal di situ gitu kan. Ya intinya sama-sama berbarengan lah, berjalan bersama gitu kan. Oke, kalau lu Mas Kalau bakal ngambil? Gue bakal insya Allah bakal magang sih, rencana magang. Tapi nggak bakal, maksudnya intinya masih bisa kepegang lah gitu. Gue masih mencari magang yang bisa gue jalanin, tapi gue masih bisa ngejalanin BEM juga gitu. BTW lo kan berdua 57 ya? Dan nanti di November atau Oktober ya KKN. Juni, Juli ya. Oh, lebih cepet Juli ya? Juli Iya. besok iya. Terus gimana tuh BEM-nya? Nah insya Allah
nanti gini, kalau biasanya itu kita kan biasanya ada PLT ya, PLT buat ngegantiin struktur yang emang kalau misalnya ada angkatan yang lagi KKN gitu. Cuman tergantung juga sih, tergantung sikon. Kalau misalnya ternyata gue dapetnya Torendi atau kita berdua ternyata dapetnya di sekitaran sini, ya ada kemungkinan kita ya udah tetap bisa. Lo PP gitu. dong kalau misalnya ada rapat gitu. Ya nggak apa-apa. Wis. Kan emang dedikasi ya. Emang udah buat BEM ya. Oke, Betul. boleh. Iya bener kan? Iya. Bener. As long as kita ada di Jabodetabek KKN-nya, ya Iya, bener. bukan satu masalah besar nggak sih? Kan cuman kan kalau misalnya jangkauan KKN-nya jauh ya, gimana kita mau buat Iya. buat rapat? Kecuali ke gitu. Sulawesi Betul, gitu ke kan. Jawa, Nggak kayak mungkin gitu. Kan, Kan PP ke Bali, negara. Jawa. Kan kita di Jawa Oh sekarang. ya, Jawa ya betul. Oke. Berlanjut ke mitos fakta yang kedua. Anak BEM nggak boleh cinlok. 1, 2, 3. Mitos. 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 Iya Iya, mitos. mitos. Nyatanya? Mau dikasih bukti itu. Ah. Apa namanya mau cium gua Iya, enggak? iya. Jangan ntar disensor ya. Ngomong gua. Oke. Berarti emang sebenarnya dari dulu ya banyak lah ya yang cinlok-cinlok. Iya, cinlok mah ya udah gitu. Ya udah lah ya. Seru Nggak gak sih kayak gitu? Tanya Kayak yang pernah gue sih kagak. Oh lu enggak? Gua enggak. Bang Randy Enggak dulu? pernah, gua enggak pernah cinlok. Oh nggak pernah cinlok. Iya. Kalau ada yang cinlok tapi nggak apa ya? Iya, Oke. selama dia nggak lakukan tidak kerjaan ya. Iya, sama Oke. bisa profesional mah nggak Betul, apa-apa betul. gitu. Oke, Nggak masalah. berarti biasanya sih yang gue dengar kalau ada kepanitiaan bareng, organisasi bareng, apa namanya kayak peluang buat cinloknya tuh gede gitu. Ya? Iya, betul. Iya sebenarnya nggak apa-apa sih cinlok, asal nggak cinlok sama pasangan orang aja. Oh, Nah, wow. Ayu kok nggak salah ya? Wow. Asli. Nanti jangan-jangan Inexnya buka biro ini lagi. Boleh Jodoh ya. buka biro jodoh nanti ya, bilangin ke Ariel ya. Oke. Ariel. Take me out SB. IPB. Nanti gua harus mencatat. Iya, langsung dicat lagi. Oke. Lanjut ke mitos fakta selanjutnya. Anak BEM kerjanya rapat mulu, nggak pernah nongkrong. Mitos. Mitos. Kenapa tuh mitos? Kadang kita Nongkrong. nongkrong sambil rapat. Oh nyambi Iya ya? nyambi. Biasanya nongkrong di sekitaran Bogor kota ini di mana sih lu berdua biasanya? Wah, kalau gua nggak tahu sih karena nggak sebenarnya gue nih orangnya kan jujur li agak kurang suka keluar nongki sebenarnya. Jadi kayak emang dari kecil kayak ya udah Dia kalau orang rumahan dong. iya orang rumahan gua mah Oh anak my komplek. God, Kucing komplek Persia soalnya dia. Iya, gua kucing Kucing Persia. Gua mah Oke, kalau lu Bang? Kalau gua melihat bahwa apa namanya anak-anak SD mungkin kebanyakan mungkin ya orientasinya nongkrong ya, maksudnya main dan yang lainnya, dan gua pun mungkin sama gitu. Jadi ya selagi kita mungkin bisa kerja sambil nongkrong ya gak apa-apa gitu ya. Kalau gua pribadi sih ya sekitaran Bogor aja di kota-kota kayak gini gitu. Ada nggak sih tempat tapi tempatnya biasanya gimana? favorit Kalau gitu? tempat Kalau tempat sih gue jujur gak terlalu banyak kayak misalnya gue tahu kafe yang terbaru dan yang lainnya. Gue ngikut teman-teman gue, misalnya gue diajak kesini, oke gue kesini gitu. Cuman gue lebih banyak datang ke Botas gitu ya, hampir tiap Iya, hari Botas. karena gue gym di sana. Jadi kayak kalau gue ketemu sama Botas. teman-teman ya pasti mereka nyusul ke Botas kayak gitu. terus ada ini ada apa? Kayak waktu kita BBH rapat tuh Yang di ruang Oh iya, pernah benar-benar. Ruang tuh sering banget selaras, sama pernah. Iya. SB dipakai. selaras gacoan sih. Gacoan karena 24 jam Gacoan ya. karena 24 jam aja sih. Terus gacoan juga tempat kita pertama ini ya, Oh iya kalau gua sama Pertama Randy kenapa tuh? ngurusin grand design Ngurusin kita grand design. buat pemirsa. Oh, sejarah ya? Sejarah banget tuh, jam berapa? banget. Jam 2 pagi ya? jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Wow. Itu rapat sampai jam 2 pagi apa jam 2 pagi baru mulai? Jam berapa? Jam 1 yang mulainya ya? Jam 1 mulai terus ya kelarnya jam setengah 3-an lah. Pulang Terus tuh. Ya pulang dong ke Pulang masing-masing. dong. Itu kan nggak lagi puasa jadi kita nggak Iya, sahur. Kita nggak sahur ya. Jadi Oke. Pernah gak sih lo ketemu nih, misalnya lagi di gacoan, ternyata ada yang lagi rapat juga gitu? Pernah gak? sering. Oh sering ya? Gue sering, tapi bukan rapat dari anak BMSB, maksudnya kayak ya siapapun itu. Kadang ada dari anak fakultas yang sana juga, kadang tiba-tiba bahas apa. Hah? Tapi di gacoan emang sering tau dari drama gak suka ke gacoan Iya, gitu kan. Kalau gue waktu itu pernah rapat di ruang dan itu bener-bener kayak ada 3 biro dan satunya lagi tuh dari ini kayak dari dosen gitu, jadi dosen juga ikutan rapat. Pernah, dan itu kayak seru banget. Itu satu ruang isinya punya anak SB kayaknya, gue lihat-lihat. Oh iya. Udah, besok kita ajuin kerjasama aja ya. Iya. Oh boleh, Oh, boleh. nggak minta traktir ke desain ya? Iya, official partnership gitu Iya, ya sama insya Allah. gacoan gitu. Boleh dijadiin bisnis ya. Boleh banget.
Oke, lanjut. Bagi anak BEM, RUBEM itu kayak kos kedua. Gimana nih? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Apa? Gua kayaknya fakta kalau buat gue. Fakta ya? Kalau buat gue kayaknya fakta deh. Kalau lu Bang? Mitos kayaknya. Saya Oke, gue menarik kadang nih. masih main gitu. Sebenarnya gua melihat ya udah mungkin RUBEM itu jadi tempat ya buat kita maksudnya kayak istirahat dan lain-lain, bisa jadi tempat kos, tapi kan kita nggak nyimpen baju ya. Iya, Gitu. jadi Maksudnya dan maksudnya mungkin ke depannya Mas ya, mungkin kita bakal membenahi RUBEM juga, Iya, maksudnya benar. ada hal-hal yang mungkin kayak dispenser or apapun itu yang bisa kita fasilitasin buat anak BEM. Cuma kan kayak kos kayaknya tempat yang paling nyaman gak sih? Iya, Kayaknya tempat paling nyaman gua tuh kasur gitu ya. Jadi kayak Kasur. kan gak ada kasur di RUBEM. Jadi Nah, kita belum tambahin sepenuhnya menjadi tempat kos Iya. kayak gitu. Soalnya tuh kemarin tuh gue lihat RUBEM tuh karena ada yang make ampe 8 jam gitu. Mereka bawa boneka, Oh, bawa siapa bantal. anak? Intar ini yang mana nih? Oh banyak soalnya banyak. Iya, Ada banyak yang banget kayak ya. gitu. Jadi mereka sambil tiduran karena udah capek rapat seharian gitu. Iya banyak Iya, juga banyak sih. emang kadang kayaknya belum ada yang bawa kasur ya. Mungkin bisa kita Kayaknya sediain nggak mungkin kasur juga kali. ya kasur agak kegedean ya. Kasurnya yang matras dong, Iya, maksudnya matras kasur dong. tingkat Iya. buat apa? Siapa tahu kasur kayu kan yang mau dibawa. Yang ada 2 lantai gitu. Oke, lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih. Satu anak BEM itu bisa megang 3 sampai 5 proker di luar BEM. Di luar dan di dalam BEM. Mitos atau fakta? Kayak sebanyak itu. Sebanyak banget ya. Mitos. Mitos kali ya. Oh, mitos. Emang iya bisa sampai sebanyak itu 3 3. sampai 5 gitu. Sejauh ini sih yang gua tahu mungkin kayaknya Oh bisa jadi, bisa Bisa jadi. jadi. Enggak bisa jadi. Kan ada Bentar. Kan bisa jadi ada Indonesian atau mungkin ada SBPS, Nah, terus mungkin kayak ada proker apa? kayak gitu. Oh kayak gitu-gitu. Ah. Oh iya berarti bisa jadi. Belum lagi ntar kalau ada yang lain-lain gitu. Iya Berarti bisa fakta jadi ya? sih. Bisa ini jadi. di dalam dan di luar kan? Iya, Di dalam dan di luar. Di dalam Yes. BEM dan di luar BEM digabung gitu. Oh ya kalau Iya, itu mah ya iya, pasti. pasti, Kalau di pasti, dalam pasti. BEM kayaknya Berarti kayak anak BEM multi ya. Iya Kayak multi langsung ngerjain Nggak tahu 3 tuh sampai multi 5 gitu. multi talenta kali. Dulu lo Iya. kayak gitu enggak berdua? iya. Gue dulu iya. Ya, Coba gua main juga nih. ya. Lo dulu Gua megang dulu ya. berapa proker? Kalau di Inex waktu gua di Inex, gua megang 3. Terus gua di luar BEM juga ada kan yang Oh, gua iya. pegang. Terus kayak waktu itu zamannya masih hybrid, jadi kadang gua rapat tuh sampai 2 device. Oh, wow. Jadi kayak istilahnya pusing banget kayak gitu. Jadi kayak Sibuk mau banget. meninggal. Iya, cuman Sibuk kan sekarang kita udah insyaf ya, Iya, udah udah capek insaf sama ya. awal Makanya kayak kita udah insaf. untung gak tipes gitu Untung gua nggak waktu itu. tipes ya. Jadi kayak Gue udah Oke. pernah tipes. sampai tipes tuh gara-gara ngurusin BEM. Iya. Wow. sebenarnya gak BEM aja ya Mas ya. doang sebenarnya ada yang lain BEM, banyak. kuliah, Iya. gitu kan. Gitu. Kalau lu berapa kemarin? Yang kemarin? Gue tuh kalau di dalam kasratnya sendiri tuh gue megang satu itu satu ya. Terus satunya tuh kadang gue bantuin staff gue ini buat ngurusin kalau ada aksi sama kajian gitu ya itu udah dihitung 3 lah. Terus ada advent iya 4 sampai 5 sih paling. Berarti emang 3 sampai 5 ya? Iya, berarti Banyak emang- ya. emang fakta berarti. Tahu ya. Karena emang sebenarnya tuh kalau anak BEM yang baru-baru nih ya, newbie kayak gue gitu kan, kayaknya sayang gitu kalau misalnya nggak ikut-ikut. Karena nanti kalau misalnya udah kayak lo nih, udah mau zaman-zamannya KKN nanti, pasti anak-anaknya udah kayak aduh, gue udah mau fokus aja deh kuliah gitu. Iya, Iya, betul. pokoknya gitu. Kayak puas-puasin dulu nih organisasi-organisasi ya gak? Sebenarnya jangan dipuas-puasin sekarang, dicicil aja. Oh, Jadi dicicil, tahun ini ya, tahun oke. depan ikut BEM lagi gitu. Oh, Mungkin benar. Ayu ya. Boleh brandingnya ya. Iya. Jadi nanti Ayu mungkin jangan semua. Nanti takutnya mungkin tipes atau sakit Oh, gitu. gitu. Jadi Aduh, mending makasih ya, dicicil aja dari diperhatiin sekarang. nih. Iya, jadi tahun depan Ikut yang lagi. belum iya ikut lagi. Oke, ini sama aja disuruh ikut lagi gitu kan. Ayu kan mau jadi kabel Inex ya tahun Iya, depan. mungkin jadi Wow. kabel Masya Allah, gitu, kayak atau gitu. jadi kabel mungkin boleh. Aduh, kayaknya menjurus ya. Betulnya gue mau nanya deh, kemarin kan kalian nyari BPH. BPH berarti kalian nggak ada oprek kan? Oh iya. Oh, iya. Berarti kalian kayak Close close rec, rec gitu betul, kan? close rec. Itu kalian milihnya dari mana sih? Dari orang-orang yang emang apa ya bisa dari yang tahun lalu yang emang kita cocok dan klop nih ya kita ajakin gitu. Oke, berarti tapi ada yang 58-nya nih kan BPH. Nah itu kalian ngerekrutnya tuh gimana?
Oke, jadi kebetulan kalau 58 jadi sebelum kita rekrut itu kan tentunya kita juga bahas ya sama gua sama Kavi itu kayak ngebahas orang-orang yang potensi lah buat masuk ke kabinet kayak gitu. Ditambah kalau yang 58 ini kan ada dua orang ini yang emang kita sebelumnya pernah kerja bareng gitu kan, which is Alvin itu jadi ketua tim ses kita ya waktu lagi Pemira, dan Arsyila itu kebetulan dia magang juga sebelumnya di BEM gitu, yang mana kita udah tahu kinerja dan yang lainnya dan emang fokus mereka di situ gitu kan. Nah jadi karena mungkin kita lihat kinerjanya potensinya, kita coba ajak ngobrol dulu istilahnya mereka mampu atau enggak ke depannya, dan pendekatan kita dulu ya. Iya, pendekatan tentunya, dan kita juga ya kasih gambaran bayangan jadi BPH tuh seperti ini dan yang lainnya. Kalau mereka setuju ya akhirnya gabung ke kita kayak gitu. Jadi istilahnya kan gak semua orang mau gitu ya, dan gak semua orang mampu juga kan buat jadi BPH. Jadi kita tentunya nyari orang yang cocok juga buat kerja sama kita gitu. Oke, dulu tuh kalian sebelum wawancara nih ke kabir-kabirnya dulu ya pertama ya. Itu kalian ngerembukin berenam berarti ya? Itu ngurusin gimana ke depannya BEM pasti kan. Itu tuh kira-kira berapa lama sih ngurusin kayak gitu? Dulu struggle-nya gitu. Kalau buat milih kabir kadep ya setelah wawancara berapa hari? 2 hari. 2 hari kan. Oh, 2 hari. Singkat ya? Gue Jadi kira lama. iya. Enggak, maksudnya 2 hari kan juga itu setelah wawancara kan. Sebelumnya kan juga kita tahu gimana mereka dalam dalam real life-nya dan cara nyatanya waktu kerjanya juga kita kan juga ngeliatin juga. Terus setelah wawancara 2 hari jadi setelah wawancara sampai 2 hari setelahnya tuh masih kita bahas terus gitu ya, intinya ya sampai nemu lah intinya yang pas gitu. Jadi kan mungkin awalnya Kavi dan gue punya grand design yang besar ya, terus kayak Kade pun punya grand design gitu, yang mana emang dari lihat juga dari grand design yang Kavi dan gue gitu, istilahnya rancangan kita seperti apa, mereka buat kesananya lah gitu kan, sesuai kebutuhan departemen bironya. Jadi kayak kita pun nilai ataupun nanti ngerumusin ke depannya pun nggak butuh waktu yang terlalu lama gitu kan. Jadi kayak udah ada haluan besarnya seperti ini, mereka tinggal ngikutin path-nya kayak gimana, terus mereka punya grand design untuk dikasih ke staff-staff mereka nantinya. Jadi kayak kita ngerumusin yang mana bisa kita masukin, yang mana bisa kita buang atau mungkin kita efektifin kayak gitu. Berarti lo bisa ambil dari 2 sisi ya, dari sisi kabir-kabirnya, kadep-kadepnya, dan lo juga kasih masukan. Betul. Gitu ya. Oke, gue mau bahas motivasi kalian berdua nih. Motivasi kayak ini ya, Motivasi kayak wawancara aja. Wawancara ya. Iya dong. Karena kan kayak gue mau tahu kok kalian berdua bisa sampai 2 periode gitu. Apa sih yang menurut kalian ini tuh deal gitu, kayak big deal gitu. Oke, gue mau 2 periode. Oke, gini, kalau dari gua kenapa akhirnya mau karena satu bentar, harus mencari jawaban yang bagus nih. Oke. Ini sebenarnya banyak alasannya, cuman salah satunya adalah gue ngerasa ya karena gue emang orangnya suka sikutan beginian lah intinya, organisasi gini-gini, dan yang bisa nampung itu kayaknya ya BEM aja gitu. Karena yang pas ya buat lo. Ya yang buat gue pas ya emang BEM aja gitu. Terus gue juga ngelihat potensi BEM itu juga, apalagi BEM SB ya, karena kita kan juga BEM yang masih muda lah umurnya, masih 8 tahun, 8 apa 9 gitu. Nah, di situ juga pasti masih kadang ada perbedaan satu yang sangat signifikan lah antara dari periode dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa gue juga akhirnya pengen yaudah ini istilahnya di settle aja, intinya kita udah distabilin aja mulai tahun ini sampai tahun ke berikutnya. Tapi ntar nggak usah terlalu beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi intinya apapun, makanya kan sebenarnya kalau dari kabinet sebelumnya kan nggak terlalu beda jauh lah intinya perbedaannya gitu. Nah makanya kenapa kalau dari gue tuh pengennya ya udah biar BEM itu karena dia ada potensi yang masih bisa dikembangin, tapi istilahnya biar nggak terlalu jauh juga, dan gue pengennya BMSB juga bagus, makanya kenapa gue pengen ya udah maju aja gitu. Gue pengen. Berarti lo masih pengen ngurusin biar BEM ini tuh nggak keluar dari jalurnya gitu kan. Kalau lu Bang gimana? Oh, kalau gue Udah nyiapin jawaban belum? Tadi gue udah muter-muter, semoga lu iya. jawabannya sekarang. Kalau gue pribadi kenapa gitu ya, jawabannya banyak hal gitu kan ya, yang melandasi kenapa gue maju lagi jadi 2 periode. Cuman mungkin dulu awalnya gitu ya, gue tuh sebenarnya emang nggak ada mungkin inisiasi buat maju lagi gitu ya di 2 periode ini sama Kavi gitu. Gue awalnya banyak pertimbangan ya buat mutusin untuk nggak maju lagi. Cuman
Mungkin gue juga dulu terseret ya sama mungkin orang-orang yang berpikiran bahwa sekarang udah banyak opsi lain selain organisasi selain Ormawa, kayak misalnya MBKM, magang dan yang lainnya gitu. Gue mungkin agak terseret arus yang itu gitu kan, padahal nyatanya mungkin gue ada di sini, gue jadi seperti Randy yang sekarang pun mungkin karena organisasi karena Ormawa yang gue ikutin sebelum-sebelumnya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat itu mungkin kita cuma jadi calon tunggal yang masih yang mana mungkin belum ada KMSB yang mau maju lagi. Di situ gue melihat bahwa mungkin gue satu sisi gue punya potensi gitu kan yang cukup besar, dan banyak teman-teman gue yang ngasih amanah gitu, istilahnya kayak Ren lo bisa dan yang lainnya gitu kan, tapi gue gak ambil amanah tersebut, istilahnya kayak ya gue sia-siain gitu kan, padahal gue punya potensi besar. Gue ngerasa di situ kayak emang ini mungkin udah tugas gue gitu kan, udah jalan gue juga buat maju lagi untuk bantu Kavi juga gitu buat BEM ke depan, karena mungkin gue mikir kalau misalnya gue nggak maju ya siapa lagi kan gitu orang yang mau gitu kan dan mampu juga buat ngurus BEM ini gitu. Jadi mungkin tapi di luar itu banyak sih mungkin ya faktor internal eksternal, cuman mungkin dua hal mendasar itu yang alasan kenapa gue bisa ada di sini sekarang. Oke, berarti kalau misalnya buat anak 58 nih yang sekarang ya, jadi kayak nggak usah ragu lagi kalau buat periode berikutnya mau maju gitu kan, biar makin banyak dari angkatan sebelumnya kan bisa nambah insight kayak pelajaran baru, pelajaran dari yang kemarin dibuat untuk periode selanjutnya gitu-gitu ya. Oke, kalau dari SB sendiri nih Bang, menurut lo kenapa sih mereka harus ikut Ormawa organisasi gitu? Karena kalau menurut gue ya, karena anak SB ini kan sebenarnya kuliahnya nggak yang sehektik, maksudnya gue nggak bilang nggak sibuk ya, tapi kalau dibandingin sama yang di sana tuh, itu kan kita hidupannya sangat santuy. Kalau dibandingin fakultas lain ya maksudnya, jadi kayak masih bisa enak lah kalau mau ngurusin Ormawa tuh, maksudnya nggak seberat itu juga kok sebenarnya ngurusin Ormawa tuh, karena ya udah karena kan kita juga kerja kan sesuai dengan, kan lu juga milih biro departemen kan sesuai yang passion lu gitu. Ya udah kan nggak terlalu membebani juga gitu. Itu juga sebuah wadah buat lu sendiri. Pun kalau misalnya lu nyusun program kerja kan itu juga pasti menyesuaikan sama ke SDM lu juga kan. Jadi ya udah pasti bisa kok gitu. Gue juga dulu ya kayak gini akhirnya mau maju lagi lah. Oke, kalau lu gimana Bang? Dia apa pertanyaannya? Kenapa anak SD tuh harus ikut organisasi Ormawa gitu? Kenapa? Jawabannya harus. Kenapa? Soalnya gue merasa bahwa Ormawa itu jadi tempat pengembangan tapi tempat kita juga buat ngakuin salah. Paham gak? Jadi kan karena kalau misalnya kita di dunia kerja nantinya gitu ya, kita ngelakuin banyak hal itu kan istilahnya sebisa mungkin meminimalisir adanya kesalahan gitu kan. Sedangkan kalau di Ormawa itu khususnya mungkin di BEM kita ngelakuin hal-hal yang banyak tanggung jawab besar gitu ya, seperti nantinya kita di dunia kerja, tapi kita masih bisa ngelakuin kesalahan gitu, yang mana kita bisa dibantu teman-teman kita dan kita masih bisa belajar at least gitu kan di BEM ini. Jadi istilahnya mempersiapkan kita untuk ke dunia kerja nantinya, tapi dalam lingkup yang kecil gitu kan, dan masih bisa banyak ngelakuin kesalahan tapi masih bisa diperbaiki ke depannya gitu. Berarti biar nggak kaget banget kali betul ya. Banget. Pas udah kerja tiba-tiba udah disuruh A, B, C, aduh kok banyak ya tugas gue gitu kan. Karena di BEM ini kan agak padat ya prokernya 1 tahun. Istilahnya bisa manage waktu bisa manage diri kita juga sama organisasi sama akademik juga gitu. Oke, berarti mungkin teman-teman anak 59 yang baru nanti akan masuk BEM kan bisa semangat gitu di BEM-nya. Oke, gue kayaknya mau beralih ke harapan lo berdua untuk kabinet sekarang itu gimana? Oke, dari gue dulu deh. Kalau misalnya harapan gue buat BEM ini semoga kita dapat dikuatkan ya dalam setahun ke depan, terus juga kita bisa jadi istilahnya jadi pelopor juga untuk segala hal bagi teman-teman se-IPB ataupun Ormawa lainnya dan lain sebagainya. Terus juga kita dapat memberikan makna dan kebermanfaatan bagi SB IPB sendiri kayak gitu. Oke, kalau dari gue pribadi, gue mau ngucapin makasih juga ya. Makasih buat teman-teman anggota BEM semua yang udah mau bantu Kavi dan gue gitu ya buat di BEM setahun ke depan gitu. Terus semangat juga untuk teman-teman semuanya, karena ya nggak bakal jadi hal yang mudah gitu kan ke depannya. Pasti banyak struggle-nya, banyak dinamikanya, tapi semoga BEM jadi wadah kita buat berkembang, memaksimalkan diri teman-teman semuanya di sini, dan istilahnya teman-teman bisa
banyak hal yang dipelajari gitu kan di BEM ini, dan semoga apa yang udah kita kerjakan, apa usaha yang udah kita lakuin bisa berdampak gitu buat KMSB, bisa dirasakan nyata gitu sama KMSB semuanya gitu. Oke, semoga harapannya bakalan terwujud ya sampai akhir periode ini kan. Amin. Oke, itu aja ya untuk episode Markipod kita. Episode pertama nih ya Bang ya. Karena kita kan bakalan launching. Kita launching guys. Kita udah launching. Oh, ini udah launching kan? Iya, udah launching. launching. Video ini udah launching. Video ini bakalan udah launching kok. Bakal ada logo-logonya semuanya, nama-nama anak-anaknya, orang-orangnya gitu kan. Oke, semoga tadi Markipodnya bakal udah ngasih insight-insight, informasi-informasi yang bisa kalian tangkep, dan kalian semoga tetap terus nonton Markipod karena ini baru episode pertama guys. Nanti selanjutnya bakalan banyak episode Markipod yang ada di BMSB IPB. Oke, gue Ayu pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di Markipod selanjutnya. Dadah. Dadah.